Perkenalkan, nama saya Fauzia Hasna Novalina selaku MC pada acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu dalam acara webinar Rumah Scopus pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2022. Maaf, 2023, dengan topik sharing pengalaman tembus di jurnal Scopus. Webinar ini merupakan program baru yang diadakan Rumah Scopus sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi cerita, dan pengalaman. Tapi ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang kita semua. Kami ingin mendengar pandangan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom chat atau bertanya langsung ketika sesi tanya jawab nanti akan berlangsung. Dan perlu saya informasikan bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu rekan kita, ibu yang sudah berhasil menerbitkan papernya dan terindeks Scopus. Beliau adalah Ibu Susi Magdalena dari Universitas Pajajaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Susi Magdalena. Selamat pagi, Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Selamat pagi. Bagi kaba Oh, sangat bagaimana jelas. Terima kasih. ya, Hmm. bagaimana kabarnya, Bu? Baik, baik, baik. Pokoknya sekarang sudah mulai tenang. Ya, oke, langsung Hmm. saja, Bu. Nanti setelah Ibu selesai menyampaikan materi, akan berlangsung, dilangsungkan acara sesi tanya jawab secara langsung saja ya, Bu. Baik, silahkan. Ya, langsung saja. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih untuk Rumah Scopus yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi di sini. Saya bukan berarti hebat, tidak ya. Kita berbagi ya. Kita berbagi di sini. Jadi terutama untuk Pak Jo dan tim yang telah mengantarkan saya bisa menembus Scopus, tentunya dengan berdarah-darah. Eh, Perkenalkan, nama saya Susi Mahdalena. Saya dari program studi sastra Rusia di Unpad. Saya S3 di Rusia dengan bidang saya adalah onomastika. Onomastika itu adalah ilmu yang menyata atau yang mengupas tentang nama-nama. Setiap nama itu akan dikupas dengan onomastika. Salah satunya apa? Salah satunya adalah nama orang, nama jalan, nama binatang, nama banyak. Jadi itu bagian ya, bagian. Jadi banyak bagiannya begitu. Nah, itu ini saya apa namanya disiplin ilmu saya. Saya S3 di Rusia, pulang ke Indonesia tahun 2012. Saya terbiasa dengan eh, gaya selingkung penulisan di Rusia. Begitu saya pulang ke Indonesia, tentunya saya harus belajar kembali bagaimana menulis gaya selingkung Indonesia dan negara-negara Barat. Saya memang kesulitan dalam awalnya sangat kesulitan untuk menulis dalam bidang untuk Scopus. Ya. Jadi boleh di ini pertama yang apa namanya slide pertama boleh ditampilkan, Mbak. Nah, di sini ya, jadi Scopus itu memang tuntutan universitas ya. Jadi di Unpad itu ada semacam tema apa namanya geran untuk penelitian dengan banyak sih ini salah satunya adalah ALG, Academic Leadership Grant. Itu dimulai 2016. Nah, di sini Unpad memberikan kesempatan kepada para doktor untuk cepat menjadi profesor. Jadi di ALG ini ketuanya adalah profesor dan anggotanya adalah para dokter. Dengan harapan, dengan diberi anggaran untuk penelitian ini, banyak profesor yang akan dihasilkan dari program ini. Tapi setelah saya ikut dari 2016, kelihatannya sangat sulit untuk menembus Scopus. Saya sudah berkali-kali menulis dan akhirnya apa? Sering ditolak. Saya tuh sering sekali ditolak ya. Jadi ALG ini beranggotakan minimal 5 orang doktor. 5 orang doktor dan itu biasanya 4 tahun. Setiap 4 tahun kita mengubah tema gitu. Saya mengenal Rumah Scopus itu kira-kira bulan Desember 22
dari Facebook. Karena saya dari Facebook itu sering melihat, wah ini untuk membantu, ini untuk membantu, bisa diterbitkan, bisa segala macam. Pokoknya penawaran untuk bisa eh, menembus Scopus. Tapi saya tidak pernah percaya, karena saya melihat di teman-teman saya di kampus, bahkan yang sastra Inggris pun pernah tertipu. Saya tidak mau, gitu ya, saya tidak mau. Dan itu sudah berlangsung ya sekian lama lah, dari 2016 saya amati begitu ya. Akhirnya saya berhati-hati sekali. Begitu saya melihat Facebook, ada rumah Scopus, ini apa? Saya bilang gitu ya. Ternyata saya lihat, ah, ada webinar. Waktu itu 99.000. Saya dalam hati, bukan saya berpikiran jelek begitu ya. Kalaupun misalnya ini nggak benar, biarinlah, cuman 99.000 gitu. Tapi saya coba. Begitu saya masuk ikut webinar, ternyata ini yang saya perlukan. Tapi saya bilang ini harus ikut KAM. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bisa ikut KAM di bulan Maret ya 2023, minggu ketiga. Pada saat itu saya sudah punya beberapa artikel. Sudah punya beberapa artikel, yaitu yang ditolak-tolak itu ya. Banyak saya punya artikel, ada 4 atau 5 gitu ya. Tapi yang saya bawa ke Rumah Scopus hanya satu. Boleh selanjutnya? Ya. Nah, jadi di sini saya menyadari begitu saya masuk di Rumah Scopus, saya menyadari, oh ternyata pantas saya tidak bisa masuk ke Scopus karena ya ada trik tersendiri, ada triknya tersendiri, dan itu diajari oleh Scopus. Nah, di Scopus ini ya saya memang, usia saya bukan usia generasi, saya ada di generasi kolonial ya. Tentu saja untuk komputer itu saya sangat lelet. Waktu saya di sana biasa selalu Mas Cahyo tolong, Mas Cahyo gitu. Jadi Mas Cahyo sering saya panggil. Jadi Mas Cahyo selalu membantu gitu ya. Jadi apa yang saya dapatkan di Rumah Scopus itu saya pelajari, tapi memang tidak bisa cepat gitu ya, tidak bisa cepat gitu. Akhirnya saya kembali ke Bandung lagi, lalu saya perbaiki sepulang dari Rumah Scopus itu artikel-artikel saya, lalu kembali saya mencoba untuk submit. Ya, tetapi apa yang terjadi? Tetap penolakan terus terjadi. Ya, terus terjadi penolakan gitu. Ya, selanjutnya boleh? Nah, akhirnya saya bilang memang saya waktu yang pertama itu saya tidak merasa apa ya, sudah terbuka, tetapi saya belum percaya diri. Saya bilang saya akan ajak mahasiswa bimbingan saya bilang gitu. Yang S3 saya ajak ke sana, saya kembali ke sana di bulan Juli. Ya, jadi selain saya membutuhkan arahan-arahan atau ilmu-ilmu yang baru dari Scopus untuk trik-triknya ini, saya juga sangat kangen pada masakan yang ada di sana. Saya sangat senang sekali di sana. Lalu saya setelah pulang dari yang kedua kalinya ini, saya mulai lagi ya, memasukkan lagi, memperbaiki lagi artikel-artikel saya, dan saya tetap ditolak ya, ini di Thailand, di Partanika ya, lalu di Pakistan, lalu ini di Amerika, dan satu lagi di Inggris, saya lupa nama jurnalnya karena udah saya hapus. Dan itu periode dari April sampai Agustus ya, sampai Agustus di pertengahan lah begitu, sampai Agustus pertengahan. Lalu saya di situ sudah mulai merasa apa ya namanya, frustrasi gitu, karena kan dengan usia saya yang sebentar lagi pensiun, saya memang dituntut untuk menjadi profesor dengan cepat begitu. Disitulah saya sudah, akhirnya saya mempersiapkan diri untuk pensiunnya sudah. Kalau bukan ini jalan hidup saya, kalau saya tidak bisa terus menjadi profesor, ya sudah, saya pensiun saja gitu. Nah, di saat frustrasi itu, saya mengambil keputusan untuk saya berlibur. Sebetulnya berlibur ini sudah ada sejak bulan eh, Februari. Jadi saya memang punya kelompok, dengan saya punya teman-teman yang biasa kita jalan-jalan gitu, yang biasa kita main ke suatu negara.
Mereka tuh sudah membujuk dari bulan Februari. Saya bilang tidak mau, tidak mau, tidak mau. Sementara mereka sudah punya tiket dan saya tetap tidak mau, tidak mau, tidak mau karena saya masih tetap berfokus pada artikel-artikel saya. Walaupun dalam apa namanya eh, frustrasi, akhirnya saya sadar ya sudah mungkin ini bukan jalan hidup saya. Sudah, akhirnya saya bilang, oke, saya ikut, saya bilang. Itu di pertengahan Agustus. Akhirnya saya udah ikut, saya akhirnya beli tiket, apa udah kami berangkat waktu itu bulan Oktober. Ya, bulan Oktober saya sudah tidak ini lagi ya sudahlah saya bilang. Saya kerja aja memenuhi kinerja ya gitu ngajar kan ya sudah bimbing segala sudah saya bukan berarti saya lepaskan itu tidak, tapi saya sudah mulai jangan terlalu ngoyo begitu ya. Ya, silakan bisa di selanjutnya. Nah, akhirnya saya pasrah, di situ saya pasrah, dan mulai minggu kedua, saya sudah mulai bisa berdamai dengan, ya pokoknya saya sangat gelisah, saya sangat, apa namanya, ya mau tidak mau saya menerima diri saya, begitulah. Ya sudah, mungkin saya tidak di Scopus ininya, apa namanya, jurnal saya tidak tembus, ya sudah, saya bilang, akhirnya saya pergi, memutuskan pergi, ya sudah, begitu saya pasrah, betul, sepasrah-pasrahnya saya gitu. Akhirnya saya mempersiapkan diri untuk pensiun dan saya ajak caranya dengan eh, sampai saya masih bisa bekerja, saya akan membantu teman-teman saya. Sebetulnya soal membantu teman ini sudah lama sih sebetulnya dari sejak saya jadi pegawai pun kita sering bersama dengan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang terlebih lagi banyak teman yang eh, sulit mendapatkan atau memenuhi kinerja. Misalnya bagaimana dia harus mencari seminar gitu, terutama seminar internasional gitu. Nah, kebetulan beruntungnya saya karena saya waktu itu S3 di Moskow, jadi saya banyak teman dan teman itu sampai sekarang saya tetap jalin hubungan dengan mereka gitu ya. Jadi setiap mereka punya seminar saya selalu undang ya. Biasa saya selalu menjadi pembicara yang dari Indonesia satu-satunya. Itu selalu begitu karena itu teman-teman saya jadi saya apa namanya diminta untuk bicara saya tentu karena saya tahu orang Rusia saya biasanya menulis tentang Indonesia walaupun cuman kecil ya misalnya bagaimana sih ciri-ciri nama-nama orang Jawa. Nah, untuk itu saja mereka sudah senang gitu. Untuk kita mungkin tidak ada apa-apanya. Apa sih nama, apa sih ini gitu ya. Untuk Rusia tidak. Karena untuk mereka, nama orang, nama panggilan itu sangat berhubungan dengan etiket, dengan eh, hubungan antar, apa namanya, antar individu. Itu akan terlihat dari situ. Nah, juga misalnya kalau saya menulis tentang toponimia, misalnya kenapa ada nama, eh, kenapa dinamai ini Kota Bandung, kenapa dinamakan eh, jalan ini Jalan Sudirman, ada apa gitu. Nah, itu diuraikan kita uraikan dan itu untuk mereka sudah senang sekali gitu ya, sudah sangat apa namanya sangat membuka untuk mereka karena mereka tidak tahu siapa yang akan menulis tentang Indonesia gitu kan tidak ada. Eh, Lalu setiap ada misalnya selain seminar juga kalau misalnya ada jurnal-jurnal yang mereka apa namanya eh, mau mau publish gitu ya, saya suka ditawari mau di sini nggak mau ini nggak gitu, punya tulisan nggak gitu. Saya bilang kalau misalnya untuk jurnal oke, saya mau ada beberapa teman yang saya bawa saya bilang gitu. Begitu juga dengan eh, seminar. Seminar saya waktu tahun lalu itu pernah seminar di Moskow 2 kali, di Azerbaijan 1 kali, di negara mana satu lagi. Jadi ada 3, ada 4 gitu ya. Saya jadi pemakalah gitu. Nah, jadi teman-teman saya bantu. Jadi saya bawa gitu ya, bawa. Nah, saya bilang sama penyelenggara, saya bilang saya mau menulis atau saya mau menjadi pemakalah, tapi saya membawa 5 teman saya atau minimal 4 teman saya. Mereka dapat sertifikat nggak? Saya bilang gitu. Oh iya dapat kalau mereka kerja. Oh iya mereka kerja. Jadi saya apa namanya sebutkan orang ini
bagiannya ini, orang ini bagiannya ini, teman saya ini bagiannya ini gitu. Jadi mereka dapat sertifikat semua. Itu dari apa yang saya dapat dari di rumah Scopus, saya tularkan pada teman-teman saya yang tentunya yang saya bisa ya. Ini masih banyak yang belum bisa gitu, masih banyak. Tapi yang utama bagaimana mencari misalnya apakah jurnal ini sehat, saya bisa mencari itu. Apakah jurnal ini misalnya setelah kita tahu dari nama jurnal, kita bisa cari jurnalnya. Kita bagaimana kita pelajari gaya selingkuhnya seperti apa. Dan saya biasanya mencarinya itu yang pertama saya lihat dulu jurnalnya Scopusnya sampai sekarang atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya tahu oh jurnalnya ini yang mungkin masuk dengan artikel saya langsung cari. Yang pertama saya cari bukan apa-apa, saya mencari berapa bayarnya itu, karena saya takut, takut sekali saya. Teman saya ada dia membayar sampai 60 juta. Saya bilang, aduh nggak bisa deh kalau 60 juta. Saya bilang gitu. Udah gitu ya, akhirnya ada jurnal-jurnal yang bisa kita lihat berapa bayarnya, ada yang tidak. Nah, karena saya sudah bukan pengalaman ya, karena saya sudah terbiasa ditolak gitu ya. Jadi saya mulai strategi lain ya. Bisa di ini selanjutnya, slide selanjutnya bisa. Nah, jadi dari saya frustrasi itu, minggu ketiga saya mulai lagi coba gitu. Tapi saya tidak punya ambisi apa-apa lagi gitu. Sudahlah saya bilang itu udah nggak bisa. Tapi saya coba gitu ya. Saya kebetulan melihat jurnal ini, Journal of Language Teaching and Research. Saya lihat selain saya yang pertama saya lihat adalah berapa harga, berapa fee-nya, saya juga lihat berapa kali setahun. Itu penting. Karena saya kalau misalnya saya kan harus memenuhi di tahun inilah gitu ya, paling tidak tuh bulan November itu harus publish gitu. Ini udah Agustus, sudah mana yang ada, saya bilang gitu. Biasanya aja ada sampai minimal aja 6 bulan, saya bilang gitu. Ini sudah tidak terkejar sama sekali, saya bilang gitu. Ya, tapi saya melihat eh, jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali. Jadi di bulan November itu akan terbit yang terakhir untuk tahun 2023. Saya bingung, aduh nih bagaimana caranya, sebenarnya saya ingin di tahun 2023 gitu. Akhirnya saya berkirim surat pada editornya. Saya langsung tanya aja, ada nggak fasilitas fast track, sebulan gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya dia bilang, ada fasilitas fast track ada, tapi susah, dia bilang. Susahnya apa? Pertama, bayarnya lebih mahal. Yang kedua, eh, Yang kedua, eh, dia bilang, ini dia tegas sekali menjawabnya. Kalau tidak bisa, kalau tidak memenuhi standar, langsung ditolak katanya gitu. Waduh, saya bilang ya sudahlah, saya bilang saya kirim aja akhirnya. Oke, saya bilang gitu. Tapi ya dari apa namanya dari pembicaraan semacam itu ya sedikit demi sedikit saya juga apa namanya membanggakan diri. Saya bilang ini artikel saya sudah bagus, bahasanya juga bagus. Pokoknya lihatlah, saya bilang gitu, lihatlah, saya bilang gitu. Pasti Anda tertarik, saya bilang gitu. Saya bilang begitu, pasti Anda tertarik. Terus akhirnya saya kirim di tanggal 26, ya, 26, ini yang selanjutnya bisa ini. Yang selanjutnya. Ya, nah saya kirim di tanggal 26 Agustus. Ya gitu. Tapi sebelumnya saya bilang, fast track oke, saya eh, mau bayar, saya bilang gitu ya. Tapi saya minta 2 minggu, saya bilang gitu. Anda harus punya apa keputusan, ditolak atau diterima, saya bilang gitu. Akhirnya ya dengan ini ya saya kirim, dan dia bilang itu sebetulnya bayarnya itu $1.000 untuk ini, untuk apa namanya, untuk fee jurnalnya. Tapi karena saya minta fast track, jadi ditambah dengan $500. Saya bilang nggak apa-apa, biar silakan, saya bilang gitu. Nah, udah gitu, akhirnya saya kirim tanggal 28 Agustus, dan dia memenuhi janji. Tanggal 6 saya sudah dapat apa namanya acceptance. Langsung, tidak ada. Yang diperbaiki hanya referensi.
yang saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengikuti mereka. Dan ada satu kalimat yang ditambahkan oleh editor di bagian apa namanya pendahuluan, itu cuma 2 kalimat. Setelah itu langsung udah acceptance katanya gitu. Saya kaget sekali di situ, saya nangis gitu ya, tidak menyangka sama sekali gitu. Yang saya sudah apa namanya sudah putus asa gitu ya. Saya bilang, aduh, ini kan harus bayar, saya bilang gitu. Ini harus bayar sekian puluh juta, saya bilang gitu. Duit saya udah saya beliin tiket, saya bilang itu udah begini, gimana ini gitu ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya mau tidak mau dikorek lagi semua tabungan gitu ya. Yang penting ini harus saya bayar, saya bilang gitu. Dan nah, saya perkirakan waktu itu, nah, di sini juga Bapak Ibu harus cermat ya. Cermat dalam arti waktu itu saya tidak terlalu perhatikan. Karena dia ingin bayar pakai dolar, saya waktu itu dolar 15.300 kalau nggak salah di eh, Golden Money Changer di sini ya. Tapi dia karena dia minta bayar pakai PayPal, itu PayPal sudah menentukan per dolarnya 15.957. Aduh, saya bilang ini nambah lagi berapa gitu ya. Jadi ya sudahlah, dengan susah payah, dengan apa ya, ya itulah saya bilang dengan berdarah-darah gitu ya. Akhirnya saya bayar, saya sudah. Tapi akhirnya dia dua hari kemudian editor baru bilang, baru mengirimkan acceptance letters. Nah itu eh, akan terbit katanya, jurnal Anda akan terbit di bulan November pertengahan katanya gitu, pertengahan November. Aduh, saya tuh kan senang sekali, bukan dulu gitu juga profesor yang mengepalai ALG itu ya senang juga, saya sangat senang gitu. Jadi dari kelompok dia itu ada 2 yang calon profesor gitu ya. Ini makanya kita tuh di apa namanya didorong terus untuk menjadi profesor gitu. Nah, ternyata sudah selesai gitu ya, udah selesai urusan-urusan ini, tinggal tunggu publish-nya. Nah, jadi si jurnal ini itu dia mengatakan pertengahan November, ternyata eh, terbit itu di tanggal 1 November. Ini jurnalnya. Itu yang saya suka dari jurnal ini ya. Dan si editornya juga orangnya sangat terbuka gitu ya. Kan saya selalu bargaining, bargaining gitu ya. Eh, jadi editor untuk menanyakan jalur fast track, tanya biasa saja. Kalau untuk ke editor tanya saja, ada nggak jalur fast track begitu? Tanya saja, tidak apa-apa. Saya ingin jalur fast track karena apa gitu ya. Untuk dengan mereka urusan apa namanya urusan seperti itu tidak apa-apa. Ya, jadi nanti mereka akan kasih notifikasi-notifikasi tertentu gitu. Ya, karena saya bilang saya sudah tidak ada waktu, saya bilang gitu. Saya nggak ada waktu untuk ini, jadi makanya saya ambil fast track karena ingin seperti ini gitu ya. Akhirnya dia mengerti, dia apa ada saya ditunjukkan oleh dia. Nah, setelah itu dalam waktu 10 hari itu bisa di accepted gitu ya. Ya, saya juga kaget. Memang editornya bilang, oh, artikel sudah bagus katanya gitu. Terus ya hanya perbaikan cuma sedikit, sangat minor dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya masuk dan memang terbit di tanggal 1 November waktu itu ya. Pada saat itu saya sedang tidak di Indonesia karena waktu saya sedang liburan ya, karena waktu keputusan saya yang frustrasi itu gitu ya. Jadi saya udah di sana ya sudah, akhirnya yang ribut ya teman-teman saya yang di kampus ya, pada selamat 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 begitu ya, karena selama ini ya namanya orang ya, bagaimanapun kalau underestimate itu selalu ada gitu ya. Saya biasa saja, saya saya diamkan teman-teman yang seperti itu.
Waktu sudah terbit pun masih ngomong, di India ya katanya gitu. Enggak, saya bilang di Inggris, saya bilang gitu. Baru dia. Tidak ada suara, Bu. Hilang suaranya. Suaranya hilang. Halo, Ibu. Mic hilang dan suara. Bisa diulangi kembali. Baik, Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ibu Susi akan kembali join lagi. Sepertinya ada masalah dengan koneksinya Ibu Susi. Mohon ditunggu, Bapak Ibu. Kasih. Ya, sekarang udah kayaknya. Iya, udah. Sudah terdengar suara saya, Sudah, Kurang Ibu. kurang bersih suaranya. Mas? Sudah terdengar suara saya? Sudah, Kurang Bu. bersih. Sudah, Mungkin Bu, di sini sudah, Bu. memang agak di sini memang agak tinggi sih. Dah, ya. Bisa slide selanjutnya? Ya, jadi tanggal 6 bulan 9 itu editor sudah membalas ya bahwa accepted gitu ya. Jadi revisinya hanya di bagian referensi ya. Lalu kita harus membayar, harus apa setelah 2 hari memang sudah saya terima acceptance letters-nya, dan setelah itu 2 hari dari situ saya juga dapat acceptance letters yang menyatakan bahwa bulan November volume 14 dan di nomor 6 itu artikel saya akan publish gitu ya. Ya, selanjutnya bisa. Nah sekarang gini, dari situ saya bersemangat lagi ya. Dari situ saya, aduh ternyata apa yang ditolak-tolak selama ini ya bukan mungkin editornya tidak suka gitu ya, mungkin gitu. Jadi saya bersemangat lagi. Jadi di akhir Oktober saya submit lagi ke jurnal Q1 yang di India ini ya. Nah ini juga jurnal ini cepat merespon ya. Jadi begitu saya masukkan ini juga lebih cepat dan namanya ke email editor. Dari situ editornya langsung bilang bahwa akan dia bilang ini menarik begitu ya, tulisan Anda menarik dan akan diprioritaskan gitulah untuk revisi katanya gitu. Dia bilang akhir Januari. Dia bilang akhir Januari akan ada revisi. Jadi saya tinggal menunggu. Biasanya ya kalau begini revisinya dia cuma hanya seminggu. Pengalaman teman saya begitu, dia seminggu, ini kita kelabakan gitu. Memang kalau banyak nih biasanya revisinya banyak gitu. Nah mudah-mudahan saya di 2024 juga ini masuk lagi gitu ya. Lalu saya selain itu, saya juga membantu teman yang akan pensiun. Dia tuh pintar sekali, ya, sangat pintar. Hanya dia tidak tahu bagaimana cara membuat jurnal, ya, apalagi untuk Scopus gitu. Akhirnya ya dengan bekal dari rumah Scopus, ya saya terapkan untuk menulis artikel ini. Artikel ini saya tulis cuma 10 hari, ya, karena saya bukan fokus ke sini saja, tapi ke beberapa ini. Jadi 10 hari, lalu saya juga saya minta fast track untuk ini karena dia juga harus naik pangkat di bulan apa namanya Februari tahun depan lah gitu. Terus akhirnya ini juga sama yang forum yang jurnalnya Forum for Linguistic Studies ini itu berapa lama? Hanya 10 hari. Hanya 10 hari juga ini ya. Dan itu juga minor. Perbaikannya sangat minor di situ. Ada beberapa hanya
perlu misalnya gini, kalau waktu itu saya dalam analisis saya hanya bedakan dengan alinea, tapi oleh editor ini harus pakai tabel katanya. Saya bingung kok ini tabel. Ya udah akhirnya saya buat tabel gitu. Akhirnya memang udah akhirnya selesai, saya perbaiki dan udah akhirnya dia bilang akan diterbitkan di bulan ini ya, di bulan Januari. Memang karena fast track jadi kita bayarnya tetap mahal. Ini 16 juta saya bayar ya yang untuk ini. Ya bukan saya yang bayar tapi teman saya yang bayar gitu. Nah, bagusnya Unpad, jadi walaupun kita mengeluarkan uang banyak, karena itu akan diganti. Kayak saya gitu ya, yang tadi itu saya membayar 1.500 apa namanya US gitu, dan itu akan diganti yang mana? Untuk submission fee itu akan diganti. Saya tidak tahu berapa jumlah yang akan penggantian dari Unpad. Dan selain itu Unpad memberikan reward karena saya sudah menulis di Q2 itu juga ada reward tersendiri. Saya tidak tahu itu berapa gitu ya. Tapi dalam hal ini itu ada penggantian gitu. Ya, itu yang saya suka dari program ini. Juga program yang bawah ini juga sama. Ini program penelitian untuk percepatan, namanya percepatan lektor kepala. Nah, ini juga begitu. Ini juga akan diganti. Tapi ini penggantian cuma sekali untuk rewardnya aja gitu ya. Ya, jadi saya pikir wah enak sekali kita disuruh nulis semua dibayarin gitu ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ya mendapatkan hal semacam ini. Bisa selanjutnya? Ya, ini artikel yang sudah terbit. Ini artikel saya yang sudah terbit. Ini walaupun saya menjadi anggota ya. Ini saya menjadi anggota. Ini di India tadi yang Q1 ya. Nah, dia terbit di bulan Oktober. Saya menjadi anggota. Selanjutnya boleh? Ini artikel saya yang Q2, SJR-nya 0,19 karena untuk profesor minimal 0,12. Ya saya nggak mau pas-pas banget gitu ya, jadi saya ambil yang ini. Nah ini saya penulis pertama. Nah di sini temanya adalah heartonyms. Heartonyms itu bagian dari ilmu penamaan tadi. Ya, ini tentang hari-hari perayaan di etnis Sunda, tapi yang kaitannya dengan agama. Ini saya sudah punya lagi yang yang tidak berkaitan dengan agama, sudah ada. Waktu pertama saya menulis ini itu sampai hampir 10.000 kata, ya. Terus akhirnya saya disarankan oleh teman, ibu dibagi 2 katanya. Oh, akhirnya saya bagi 2. Nah, jadi inilah yang jadi di sini. Dan artikel ini yang saya bawa pertama kali waktu saya di camp Rumah Scopus ini. Ya, jadi Pak Jo juga sudah tahu ini sebetulnya ya judul ini. Yang kedua tadi yang di Q4 itu yang saya bawa untuk yang bulan Juli. Ya, jadi dua-duanya sudah masuk Pak Jo. Itu dari judulnya dari Pak Jo yang memperbaiki waktu itu. Yang kedua. Ya selanjutnya boleh. Nah ini yang anggota ini saya yang Q1 ini anggota, tapi saya anggota ini ya. Terus selanjutnya. Bisa selanjutnya. Nah, ini juga saya anggota di sini. Ini juga bagus ininya, Theory and Practice in Language Studies itu tiap tahun, tiap bulan, terbitnya tiap bulan. Jurnal ini itu setiap kalau kita mengirimkan 2 bulan sudah ada, terima atau tolak atau revisi ya. Nah, tapi jurnal ini itu kalau misalnya kita sudah tahu 2 bulan setelah kita kirim, kita tahu bakal diterima, dan itu publish-nya sekitar 8-9 bulan kemudian. Ya, sama bayarnya juga 1.000. Sama. Ini setiap bulan dia. Ya, setiap bulan dia. Jadi, kalau saya mencari jurnal biasanya itu cari yang pertama yang ngirimnya gampang. Yang kedua, kalau bisa kirimnya langsung ke editor. Yang kedua, saya cari berapa bayar. Yang ketiga berapa kali terbit. Nah itu, jadi kemungkinan gitu harus kita harus kita pertimbangkan ya. Saya kan pertimbangannya karena waktu ya. Kalau ibu bapak masih muda sih cari aja yang biasa, jangan ambil yang fast track gitu ya. Ya selanjutnya.
Ini yang akan publish, ini yang keempat tadi, ya, publish di bulan Januari. Walaupun saya bukan anggotanya, bukan penulis utama, tapi sebetulnya yang menulis semua adalah saya. Saya kasih sama teman saya nggak apa-apa. Saya bilang itu saya udah punya gitu ya, yang penulis pertama. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga yang tadi ini, yang tiap bulan ya. Ini dia waktu itu masukkan bulan Maret 2023, lalu dapat accepted, lalu dia akan terbit di bulan Januari 2024. Nah, ini. Lalu selanjutnya, nah ini yang Q1 yang punya saya yang menulis ini, yang Q1 yang dijanjikan akan di akhir Januari, ya. Ya saya tidak tahu, mudah-mudahan ini lolos gitu ya. Nah, soalnya waktu saya bicara dengan editornya, ya editornya bilang kami tidak akan mereject ini Anda, katanya. Kami tidak akan mereject artikel Anda, katanya gitu. Karena ini bagus, dia bilang gitu. Ya saya bilang terima kasih gitu ya. Berapa kali pun diperbaiki gitu ya, di review katanya gitu. Ya, selanjutnya silakan. Boleh. Nah, ini adalah angka integrasi saya di sini ya. Jadi dengan angka ini rasanya dan mungkin sudah memenuhi saya persyaratan untuk menjadi profesor ya. Tapi kan saya tidak tahu ya, apakah mungkin atau tidak, karena sekarang masih tutup kan di diktinya. Jadi saya sudah tidak ada lagi kekhawatiran mau jadi, syukur tidak ya sudah. Yang penting untuk saya adalah saya sudah memenuhi semuanya. Itu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Rumah Scopus dan hatur nuhun. Nah, ini bahasa Sunda. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan, pengalaman-pengalamannya. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu yang lain untuk semakin semangat membuat papernya. Baik, langsung saja saya buka sesi tanya jawabnya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat box atau langsung saja membuka mic-nya. Nanti angkat tangan terlebih dahulu, baru saya persilahkan. Sepertinya di kolom chat box sudah Kalau banyak yang misalnya bertanya. yang sudah menulis dulu gimana? Karena Iya, Bu. sudah banyak. Baik, Bu. Iya. Em, Coba Mbak yang Sepertinya dari Ibu karena Dr. sudah banyak yang Fransina menulis dari Latumahina. tadi. Apakah suara saya terdengar, Bu? Halo, Ibu. Ya. Dari Dr. Fransina Latumahina, apakah ada artikel-artikel yang hanya beberapa hari dengan fast track itu aman-aman saja pada saat pengusulan pangkat terutama Gubes? Itu pertanyaannya. Iya, Bu. Ya, kalau itu tidak apa-apa, kan ada ininya, kan kita minta fast track bukan berarti itu tidak benar gitu ya. Kita hanya meminta waktu duluan dari orang lain gitu. Toh tetap diperiksa ya dalam waktu 10 hari, itu menurut saya cukup gitu ya untuk karena banyak ininya, banyak juga yang dia berikan, misalnya kalau masukan ya dia berikan masukan gitu ya. Ya mungkin kebetulan paper saya tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki, karena waktu yang pertama yang untuk di Q2 itu saya minta tolong orang menerjemahkan. Setelah menerjemahkan, saya juga minta tolong orang baca di proofread lagi gitu ya. Dan itu mereka olah kembali. Jadi si artikel itu sudah mengalami pertama penerjemahan dari seseorang yang memang juga sudah ahli dalam bidang perskopusan gitu ya. Lalu
teman saya yang dari jurusan sastra Inggris, saya minta tolonglah ini diperbaiki. Kalaupun misalnya ada kalimat-kalimat yang apa namanya tidak pas, tolong diubah. Saya bilang tuh, memang dia ubah gitu ya. Memang dia bilang gini, yang waktu pertama itu eh, katanya banyak kalimat yang harusnya jangan kalimat apa sederhana. Jadi akhirnya dia ubah gitu ya. Tapi dia tidak mengubah apa namanya isi tentu saja gitu. Ya jadi oleh karena itu waktu itu juga si editornya udah bilang memang ini bahasanya bagus katanya gitu. Dalam hati saya memang bukan saya yang bikin, orang sastra Inggris yang bikin gitu ya. Ya begitu Ibu, rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya gitu ya. Memang saya sudah mengajukan untuk apa mengajukan ke fakultas, sudah mengirim surat ke departemen untuk saya eh, mengajukan kenaikan jabatan saya ke guru besar gitu. Tapi kan karena belum ada apa-apa gitu, belum ada dari dikti, jadi saya belum bisa apa-apa gitu ya. Begitu Ibu, silahkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, ada dari Iya. Ibu Novia Soliha. Untuk proofread dan Mhm. translate pada siapa ya, Bu? Kalau saya karena saya punya teman-teman di sini yang memang dia sastra Inggris dan saya tahu kualitas bahasanya gitu ya, karena saya pernah bekerja sama dengan dia, saya bisa minta tolong sama dia. Yang waktu saya proofread itu dia janji 3 hari, tapi ternyata tidak terpenuhi, ya saya diam. Saya tidak apa mendesak-desak begitu ya, karena saya waktu itu kan yang dalam ini saya sudah mulai frustrasi gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya bilang gitu. Akhirnya 2 minggu kemudian baru dia berikan gitu, ya sudah. Akhirnya saya kirimkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu orangnya yang betul-betul ahli memang dalam bahasa Inggris gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Ibu Risma dan Ibu Kristina Hernawati. Berapa fee untuk Q4, Bu? Kalau untuk Q4 yang kemarin itu 550, yang itu dari Singapura ya, 150 ya. Tapi karena saya fast track berarti saya bayar lebih itu pasti ya. Saya minta fast track bukan apa-apa ya, karena mendesak itunya ya. Tapi tetap biar fast track pun kalau misalnya tidak memenuhi dia tolak. Bukan berarti fast track terus kita bisa, enggak. Ya seperti yang waktu yang di jurnal yang saya itu, dia tegas sekali menjawab, sangat tegas gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak standar, ya udah kita tolak katanya. Ya itu. Jadi fast track itu bukan berarti apa namanya, ini gampang karena bayar. Oh enggak, hanya untuk mempercepat waktu itu sebetulnya. Ya. Ada juga teman saya yang fast track terus ditolak, ada. Ya, jadi tidak jaminan fast track itu bisa publish gitu ya, bisa langsung diterima gitu loh. Ya. Ya biasanya kalau untuk fast track itu biasanya hampir 1,5 lah kita bayar. Misalnya kalau fee-nya 1.000 berarti 1.500. Biasanya begitu. Saya udah coba di dua dua apa ya namanya dua jurnal gitu ya. Jadi sama, dia biasanya setengahnya gitu. Ya silakan. Untuk selanjutnya ada dari Bapak atau Ibu Widi. Apa plus minus satu artikel dikirim ke beberapa jurnal, Bu? Kenapa? Plus minus satu artikel dikirim ke Ya. beberapa jurnal, Bu. Eh, saya Emang saya juga pernah nakal gitu ya, karena saya jengkel gitu kok ditolak terus gitu ya. Saya satu artikel kirim kedua, ternyata ya satu ditolak. Yang satu lagi entah kemana, belum ada kabar sampai sekarang. Biarkan saja. Ya, tapi sebetulnya jangan sih ya. Kalaupun misalnya itu diterima dua-duanya, itu kita harus mencabut satu, itu yang bakal nggak enak nantinya. Soalnya nanti kita ya bukan blacklist sih tidak, tapi dia mulai apa namanya, ini orang ada apa gitu, kok ditarik gitu. Nah itu yang tidak bagus untuk kitanya itu ya. Jadi lebih baik jangan ya. Walaupun saya pernah nakal, tapi saya kapok gitu ya, nggak mau. Untung ditolak gitu, untung ditolak.
Kalau mau fast track jangan dua-duanya jangan. Jadi satu artikel untuk satu ini aja, untuk satu apa namanya jurnal gitu. Dan masih ada Bu pertanyaan? Baik, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Kalau Hikmah. tidak, ini ada Pak Nixon Jabu yang sudah. Sebentar, satu lagi ini dari Nixon Jabu dari tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak, Bapak mau tanya apa? Baik. Setelah itu ke ini lagi ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Izin ya, saya akan bertanya tentang yang pertama itu adalah pembuatan artikel. Kebetulan saya juga ini baru daftar di Fokus. Jadi saya ingin mengetahui kira-kira cara untuk membuat artikelnya itu yang bagaimana. Karena saya orangnya baru, jadi belum untuk menyusun artikel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan jurnal. Jurnal ini kan saya juga belum pernah membuat jurnal. Kira-kira bagaimana cara untuk kita atau langkah-langkah bagaimana untuk kita membuat jurnal itu tersebut. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Iya, terima kasih Pak Nixon. Iya, terima kasih Pak Nixon. Jadi saya itu mendapatkan trik-trik itu di Rumah Scopus. Pak Jo mengajarkan bagaimana apa yang diketahui tentang apa, ya, tentang tema kita. Nah, itu kita buat satu kalimat, yang kalimat kita nanti kita tunjang dengan pendapat-pendapat orang yang Q1, Q2 gitu ya. Nah, itu saya mencari itu. Ya, lalu yang kedua ya pokoknya apa yang diterapkan di Rumah Scopus, yang saya dapat di Rumah Scopus, yang saya mengerti, yang itu saya terapkan. Nah, ternyata iya bisa dengan cara itu, ya. Jadi saya 2 kali di sana dan saya masih penasaran ingin ke sana lagi nanti. Kalau SK saya turun, insya Allah ke sana bawa teman, gitu ya. Jadi apa yang diajarkan di Rumah Scopus itu yang saya terapkan. Ya, Bapak sudah pernah ke Rumah Scopus, Pak? Saya baru daftar kemarin, itu yang saya ikuti sekarang. Oh ya, Ya. ya. Di situ akan terbuka, Pak. Di situ akan terbuka. Saya juga dulu tidak mengerti apa-apa, sangat tidak mengerti. Saya juga komputer saya juga jelek, gaptek saya, Pak. Ya, jadi di sana terbuka semuanya, gitu ya. Jadi begitu, Pak. Ya, sekarang silakan yang ini lagi, Baik, yang makasih, Bu. dari Baik, saya bacakan lagi untuk Bapak atau Ibu Hikmah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu bisa melakukan penelitian sebanyak dan sering sehingga artikelnya banyak sekali dalam waktu yang bersamaan. Apa satu penelitian Ibu juga dibuat untuk beberapa artikel? Iya, kalau saya biasanya buat satu penelitian, ya kayak misalnya kan saya banyaknya di bidang onomastika ya. Onomastika tuh banyak sekali cabangnya. Misalnya saya mengambil nama orang Sunda. Orang Jawa belum, orang Bali belum. Sunda juga Sunda daerah mana. Itu banyak, jadi setiap daerah itu saya akan pisah-pisahkan gitu. Jadi banyak, mungkin mirip, tapi nanti hasilnya akan berbeda. Lalu juga misalnya saya mengambil kaitannya dengan karena saya di bahasa ya, jadi ambil tentang frasiologi itu apa saya ingatnya bahasa Rusia, idiom. Nah, idiom bahasa Sunda tuh saya kaitkan dengan local genuine-nya saya kaitkan. Ya, jadi saya kaitkan ke sana. Makanya memang saya memang banyak baca, tapi bacanya ya bukan baca saya ambilnya dari artikel. Artikel saya banyak sekali saya ambil. Jadi saya begitu saya menulis ini artikel ya, nanti saya akan banyak sekali mencari artikel-artikel yang dari Q1, Q2. Seperti yang diajarkan di Rumah Scopus. Ya.
Jadi waktu saya menulis tentang yang heteronim itu saya punya ada 46 apa namanya referensi. Dan itu dari berbagai macam. Jadi kalau bidang saya itu banyaknya atau ahlinya memang adanya di Rusia atau di Polandia. Jadi saya juga pakai bahasa Polandia gitu ya. Walaupun saya nggak bisa, tapi kan ada mesin. Kata Pak Jo kan ada mesin. Mesin suruh kerja. Ya, karena saya Polandia dengan Rusia itu dekat, jadi kalau ada kalimat yang tidak ini saya akan mengerti karena saya basic saya dalam bahasa Rusia gitu. Jadi saya bisa pakai apa namanya artikel-artikel dari sana. Jadi yang 46 itu saya berapa ya ininya? Kalau nggak salah hanya 7 apa 8 gitu buku. Nah, ya sekitar itulah, yang lainnya banyaknya artikel gitu. Jadi saya memang kalau ada misalnya melihat tema ini satu, oh ini kaitkan kemana, saya tinggal cari. Saya tinggal cari aja. Cari artikel tentang ini gitu. Jadi saya cepat. Ya, seperti yang diajarkan di situ lah. Di mana, di rumah Scopus lah, betul. Begitu Ibu, Bapak. Ya. Sekarang mungkin ini Pak Muhammad. Ya, Pak Muhammad Taskip. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bu Suti. Ini Selamat siang Pak. satu pertanyaan sih, kalau untuk terjemahan artikel atau jurnal itu, kalau saya sempat beberapa publish ya, tapi masih Garuda, belum Sinta itu belum. Itu karena saya masih menggunakan Google Translate. Nah, kalau untuk Scopus, kalau Ibu kan banyak kenalan ya Bu, jadi kenal sama orang bahasa Inggris, kenal sama orang itu. Nah, kalau yang kayak saya misalnya yang tidak tahu, kenalan juga sedikit. Nah, saya menggunakan aplikasi apa Bu untuk penerjemahan untuk lebih baik gitu. Terima kasih Bu. Kalau terjemahan tetap ya tidak bisa. Saya juga sebelum pakai itu, jadi saya pakai Quillbot ya, pakai itu. Tetapi tetap pakai misalnya Grammarly, tetap Grammarly juga tidak bisa apa ya, nggak bisa ya, namanya bahasa mesin, tetap kita harus memerlukan orang gitu ya, walaupun misalnya itu hanya penerjemahan begitu ya, mungkin dalam bidang ilmu Bapak mungkin bisa, tapi editor akan tahu, nggak mau dia ya, tidak mau dia, akan tahu itu bukan bahasa manusia ya. Memang, jadi memang mau nggak mau kita harus mencari ya. Memang karena kalau sudah mesin itu kan ada hal-hal yang secara emosi yang nggak bisa terungkap gitu ya, nggak bisa terungkap. Ya kalau saya biasanya misalnya ini satu pernyataan begini, tapi ini harus dikuatkan dengan yang lain. Saya cari di itu, saya cari pasti di Scopus, di jurnal Scopus. Jadi begitu cara saya. Tapi kalau untuk mesin tetap nggak bisa. Kalau Scopus nggak, kalau untuk Scopus nggak bisa Pak. Harus tetap orang, harus tetap yang ahli gitu ya. Bapak bidang ilmunya apa Pak? Saya hukum Bu. Oh, hukum. Hukum sama itu masih bisa sebenarnya, sama sastra masih bahasa bisa. Karena kan ada istilah-istilah tertentu gitu yang mesin itu tidak bisa gitu. Betul, sama itu Bu, apa banyak duplikat itu karena pasal-pasal kan sama ya Bu ya. Nah, Ibu antisipasinya seperti apa Bu? Betul. Pasal-pasal dalam ya itu. Kan kayak Kalau saya undang-undangan biasanya gitu ya. kalau hanya ada kalau saya biasanya kalau untuk hal semacam itu saya nggak berani untuk menerjemahkan, berarti dalam bahasa Rusia pun saya nggak berani, karena kita harus tahu persis bagaimana istilah yang digunakan oleh ilmu itu, oleh disiplin itu gitu ya, karena akan berbeda dia, karena beda pemikiran ya, beda apa namanya, beda tanggapan nantinya, karena berbeda cara berpikir gitu. Nanti akan lain dia nantinya. Ya, kalau saya tetap, kalau misalnya untuk Scopus tetap harus mencari orang. Walaupun kita sudah punya misalnya pakai mesin gitu ya.
Bisa, tapi ada hal-hal tertentu yang harus ada orang gitu. Karena untuk istilah itu yang agak sulit. Untuk terminologi yang agak sulit. Ya, silakan pertanyaan lain. Baik, mau dibacakan Ya, dari nggak boleh. kolom chat atau langsung saja, Bu, dari yang Ya. sudah mengatakan? Oh ya, yang dari itu tidak ada lagi? Masih ada, Bu, beberapa. Mungkin saya bacakan satu Ya, dulu ya, silakan yang Bu. situ dulu. Baik, Ya. izin Ya. saya bertanya ini dari Bapak Moh N. Kurniawan. Untuk menulis paper 10 hari, bagian yang paling menyulitkan apa ya, Bu? Dan bagaimana solusinya? Bagian yang paling menyulitkan kalau saya biasanya analisis data. Analisis datanya. Itu saya biasanya kalau menulis mencari ininya dulu. Apa namanya? Hasilnya dulu. Yang saya cari itu datanya dulu, nanti ini kemana. Dari situ baru saya apa namanya? Mencari referensi, mencari apa gitu ya. Jadi saya bagian paling sulit itu analisis data dan pendahuluan biasanya. Ya, kalau pendahuluan, kalau sudah ada analisis data, paling tidak analisis datanya itu ya gambaran lah. Kita mulai lagi nanti dari pendahuluan. Nah, kalau udah pendahuluannya betul, ke bawahnya akan benar. Itu. Ya, jadi pengalaman saya seperti itu. Atau saya kadang-kadang bertanya kepada ChatGPT misalnya, aduh saya lagi kehilangan ini apa, lihat itu, oh tentang ini, udah, saya cuma ambil inti, udah gitu, saya cari di apa namanya di jurnal lain. Saya nggak pernah mengambil langsung dari ChatGPT, nggak pernah saya. Cuman saya mencari apa sih setelah ini apa ya gitu, apa yang harus diteliti lagi, yang ini apa sih, yang kayak waktu saya menulis yang Q4 itu. Q4 itu kan jadi keluarga Prancis ya. Si perempuannya orang Sunda, suaminya orang Prancis, dan mereka tinggal di Prancis. Dan saya ingin tahu apa bahasa yang dia pakai, yang mereka pakai di rumah tuh apa gitu. Saya dapat 13 responden yang mereka mau diwawancara jarak jauh gitu. Mereka rata-rata menggunakan bahasa, tentu kalau istrinya bisa bahasa Prancis ya bahasa Prancis, tapi kalau tidak ya mereka pakai bahasa Inggris. Kalau tidak juga mereka pakai bahasa Sunda. Karena si suami bisa gitu ya. Jadi dari 13 responden itu ada cuma satu keluarga yang di rumahnya menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia karena si istri tidak bisa berbahasa Prancis karena dia lulusan SD gitu ya. Waktu itu begitu ininya respondennya. Tapi yang lain yang lulusan sastra Prancis S1 juga tetap dia diajari oleh suaminya berbahasa Prancis. Ya. Nah, jadi saya mencari itu. Nah, itu nanti saya ini dulu kenapa pada tahun segini banyak apa namanya kok orang Sunda banyak yang menikah dengan orang Prancis, ada apa? Jadi saya cari lagi di tahun-tahun sekitar tahun 70-an sampai tahun 80 gitu ya, kenapa ada apa. Nah, ternyata kerjasama kita dengan Prancis itu banyak. Jadi banyak ahli-ahli Prancis yang datang ke Indonesia, terutama ke Jawa Barat di berbagai kota. Dan mereka di sana ya pasti bergaul dengan penduduk setempat dan mereka saling tertarik dan akhirnya mereka menikah. Itu bisa saya baru ngambil cuma satu bagiannya dari baru bahasa. Nanti saya sekarang sedang menulis dari ini yang sama, dari apa namanya informan yang sama, bagaimana agama mereka. Ya, bagaimana agama mereka, bagaimana mereka itu satu, itu nanti satu artikel lagi. Nanti saya ambil lagi bagaimana mereka makan, gimana sih mereka di Prancis, apakah makanan Sunda masih ada gitu. Ya, nah itu satu bagian lagi. Jadi dari satu tema besar saya bisa pecah-pecah gitu Pak. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi jangan diambil semua satu-satu. Ya itu kan masuknya akulturasi budaya ya. Akulturasi budaya kan banyak. Bisa dari bahasa, bisa dari misalnya makanan, bisa dari agama, bisa juga dari apa namanya pola pikir atau misalnya ideologi, bukan ideologi apa sih ya orang Sunda tuh gimana sih ininya apa namanya cara berpikirnya gimana.
kaitannya kemana gitu lah. Kaitannya misalnya dengan idiom itu kan banyak. Ya kalau orang Sunda kan biasanya kumpul, pokoknya makan nggak makan kita ngumpul. Nah itu menjadi suatu apa ya namanya, itu bisa menjadi satu penelitian bagian kenapa seperti itu gitu. Ya, jadi bisa dikatakan kan kalau dengan apa namanya idiom itu ternyata orang Sunda nggak mau bergaul dengan orang lain, nggak mau dia apa namanya pergi ke tempat lain gitu. Itu secara sepintas atau secara di permukaan bisa diambil sementara seperti itu. Nah kan untuk idiom itu kan banyak, ya peribahasa itu kan banyak. Nah, nanti kita klasifikasikan peribahasa mana yang berkaitan dengan tingkah laku, dengan etiket, dengan apa itu ada. Dan itu biasanya saya pisah-pisahkan. Nah, nanti misalnya bagaimana, karena ini dengan orang Prancis itu gimana dia si Prancis ini menerima istrinya, budaya istrinya. Nanti dari situ bisa terlihat apa yang berbeda. Ya, karena isi istri Prancis tinggal di Prancis, ya, dia bergaul dengan banyak orang Prancis, apakah pemikiran dia, apakah bahasa dia, apakah semua apa yang berubah dari si perempuan Prancis itu menjadi suatu penelitian baru lagi. Ya, kalau saya begitu, jadi sedikit-sedikit saya ambil, gitu. Begitu, Bu. Baik, karena sudah semakin siang, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu. Mungkin dari Ya. Ibu Prahastiwi Utari yang Iya, sudah boleh. mengangkat tangan dari tadi. Silakan, Bu. Iya, silakan Ibu. Ya. Bentar. Terima kasih Bu Susi. Saya merasa mendapat angin segar pagi hari ini karena mendapat teman Terima senasib kasih. ini. Tapi ketika Bu Susi cerita soal fast track, I'm very excited Bu Susi karena saya juga sedang mengalami hal-hal yang sama begitu ya. Beberapa jurnal ditolak, balik lagi gitu kan. Jadi saya ketika mendengar sementara sama, kita juga sudah mungkin kira-kira sudah hampir mendekati nearly finish gitu kan. Tapi saya juga masih ingin coba memajukan. Ketika Bu Susi mengatakan you have fast track model gitu ya, saya merasa kenapa tidak saya coba gitu ya Bu Susi. Nah tapi juga harus Iya. meyakinkan dulu kan Bu Susi kalau kita if we want to go to fast track, kita juga harus meletakkan bahwa karya kita ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu kan Bu Susi. Jadi Ya. kita juga harus mengatakan bahwa tetapi ini untuk ketika pengajuan guru besar, tadi mungkin Bu Susi sudah mengatakan itu nggak ada masalah ya Bu Susi. Ini kan hanya cara kita untuk supaya jurnal kita keluar gitu kan. Jadi it's okay gitu kan. Apapun cara yang kita lakukan. Ya. Jadi saya merasa pagi hari ini sangat luar biasa gitu. Memberi semangat lagi. Sama kayak Bu Susi, saya hampir putus asa juga untuk Terima kasih Bu ya. Terima kasih caranya kalau gitu. terinspirasi. Ya, saya sangat terinspirasi dan saya akan mencoba. Ini saya sudah memasukkan ada 3, tapi belum ada yang keluar. Mungkin nanti saya menunggu hasil, kemudian saya perbaiki lagi. Saya akan mencoba jalur fast track gitu. Tapi saya yakin bahwa apa yang dikatakan Bu Susi itu kalau kita mencoba terus, kita akan berhasil gitu. Pegangan saya sih memang. Tadi ada beberapa teman yang menanyakan kalau untuk kita memasukkan di Scopus itu kita tidak bisa main-main hanya menggantungkan misalnya pada penerjemahan yang Google Translate itu nggak mungkin gitu karena kita memang harus Nggak bisa. penerjemah begitu dan lain sebagainya. Kemudian juga dari Pak Jo dan saya juga kebetulan mengikuti Pak Jo juga Bu Susi, saya juga pernah mengikuti Scopus Camp di Jogja dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Pak Jo itu memang memberi semangat di satu sisi, tetapi di sisi lain saya menemukan cara lain yang dikatakan oleh Bu Susi. It's the real new cara untuk mendapatkan fast track ini. Terima kasih Bu Susi sudah memberikan satu semangat buat saya baru pagi ini. Terima kasih Bu Susi. Salam dari Solo. Sama-sama Bu. Ya. Sama-sama Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi atas waktunya dan pengalaman yang sudah di-sharing. Mungkin sesi untuk tanya jawab sampai di sini saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih untuk semua juga ya. Mudah-mudahan bisa cepat publish ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin
jangan live dulu karena kami ada penawaran yang menarik. Dan untuk webinar kali ini sungguh luar biasa, kita mendapatkan pengalaman, kemudian trik dan tips yang baru. Dan tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan materi dari awal perjalanan Ibu Susi hingga akhirnya bisa tembus Scopus. Tapi sayang sekali karena materi dan sesi tanya jawabnya sudah selesai, makanya Ibu Susi terima kasih sekali terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian sebelum menutup acaranya, kami ada penawaran yang menarik bagi Bapak Ibu yang ingin tembus Rumah Scopus. Kami memiliki penawaran yaitu ada kelas online dan juga offline. Nah, apa perbedaannya? Baik, saya akan jelaskan satu persatu kepada Bapak Ibu. Yang pertama mungkin kelas online dulu akan saya jelaskan. Untuk kelas online ini sendiri akan membantu Bapak Ibu dalam membuat jurnal melalui materi berupa video yang bisa Bapak Ibu akses setelah melakukan pembayaran. Nah, jumlahnya sendiri atau jumlah videonya terdiri dari 13 video materi yang wajib Bapak Ibu tonton secara berurutan. Kemudian setelah mempelajari seluruh materi, Bapak Ibu akan diberikan kuis di akhir hingga mendapatkan skor minimal 70%. Selain video, tentunya di kelas online, Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas berupa pendampingan via WhatsApp dan Zoom selama 6 bulan, yang mana terhitung sejak Bapak Ibu mendapatkan akses untuk pendampingan. Nah, untuk syarat masuk ke tahap pendampingan tersebut, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload paper yang sudah dibuat dengan metode yang dijelaskan pada video materi yang sudah dipelajari. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini hingga pukul 12 malam, ada voucher untuk kelas online yakni 50%. Akan saya kirim kode vouchernya di kolom chat sebentar. Baik, untuk kode vouchernya yakni 50 limited. Sebentar, akan saya kirimkan di kolom chat. Baik, kode vouchernya sudah saya kirim di kolom chat, yakni 50 limited, hanya berlaku hingga pukul 12 malam hari ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk kelas offline yang ditawarkan oleh Rumah Scopus, yakni berupa camp selama 3 hari dari Basecamp Rumah Scopus. Di sini Bapak Ibu akan dibimbing secara intensif hingga bisa submit minimal 1 paper sebelum pulang. Nah, untuk kelas offline-nya sendiri akan saya share screen terlebih dahulu untuk sebentar. Nah, untuk kelas offline tersendiri, untuk dalam waktu dekat ini, Rumah Scopus membuka special camp di Tangerang, kemudian ada di Makassar, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Tasikmalaya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk ingin langsung belajar atau ingin mendapatkan pendampingan secara langsung dari Pak Jo dan tim, bisa mengikuti special camp di daerah yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, untuk kelas offline sendiri bisa Bapak Ibu cek dan ingin melakukan pendaftaran di website Rumah Scopus. Kemudian nanti ada online course dan offline course. Untuk online course sendiri, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini online course akan mendapatkan 13 video. Kemudian untuk offline course-nya, jika ingin daftar, klik daftar di bagian offline course, pendampingan secara offline. Kemudian tinggal pilih untuk daerahnya, apakah ingin di daerah Tangerang, Makassar, Yogyakarta, Cirebon, ataupun Bali, ataupun Tasikmalaya. Kemudian di sebelah sini juga tercantumkan untuk tanggalnya. Nah, kemudian misalnya di Tangerang, nanti kita klik.
Di sini ada kegiatannya, kemudian ada detail fasilitas yang akan Bapak Ibu terima, kemudian persyaratannya bagaimana. Nah, untuk mendaftar tinggal klik gabung camp, seperti itu. Mbak Zia, Iya, Mas, gimana? untuk Makassar saya lihat ada dua versi saya lihat. Ada bulan Januari, ada juga bulan Februari. Tetapi pesertanya yang paling banyak untuk bulan Februari, itu yang banyak siap ke sana. Untuk bulan Januari tidak sampai 10. Oh, baik, Pak. Bisa dilihat itu di grup Sulawesi. Baik, nanti akan saya sampaikan ke CS. Mungkin Bapak bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chatbox ya, Pak, biar nanti bisa dilanjutkan ke CS kami gitu. Baik, kasih. Baik. Nanti mungkin bisa cantumkan nomor kontak Bapak ya, Pak, biar nanti kami akan hubungi untuk jawabannya seperti itu. Baik, dari penjelasan saya terkait untuk pendampingan offline dari Rumah Scopus maupun kelas online-nya, pendampingan secara online, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Mohon izin mau bertanya, Iya, Pak, silakan. kalau saya ini kan sementara di Papua, Nabire Papua. Untuk saya daftarkan kira-kira di mana? Apakah di Makassar atau di mana? Mohon petunjuk. Makasih. Baik, mungkin pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu. Baik, bagi Bapak Ibu lain yang ingin mempunyai pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat box atau angkat tangan, nanti akan saya persilahkan terlebih dahulu seperti itu. Baik, ini di kolom chat box sudah ada yang bertanya. Nanti akan saya tampung terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, untuk Bapak Nixon tadi bertanya untuk pendampingan offline yang terdekat dari Papua di mana begitu ya, Pak? Online, bukan offline, tapi online. Oh, Ya. online, Pak. Oh, untuk online sendiri, izin menjawab pertanyaannya. Untuk online bisa diakses dari mana saja, yaitu bisa diakses dari rumah ataupun tempat kerja gitu, Pak. Dan untuk pendampingan online bisa langsung saja daftar, tidak ada tanggal pendaftaran atau mungkin deadline pendaftaran, Pak. Jadi untuk online bisa didaftar kapanpun saja di website Rumah Scopus, seperti itu, Pak. Baik, makasih. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Pak? Ya, baik. Makasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Evi Karota. Untuk kelas online mulai kapan ya? Seperti yang sudah saya tadi jelaskan kepada Pak Nixon, jadi untuk kelas online bisa didaftarkan atau diakses kapanpun saja. Tidak ada batas deadline untuk pendaftaran maupun untuk mulai pendaftarannya. Jadi jika hari ini atau saat ini pun Ibu atau Bapak ingin mendaftar, bisa langsung ke website Rumah Scopus, kemudian pilih di kelas online, kemudian daftar sudah bisa langsung, Bu, Bapak Ibu. Begitu. Baik. Dari Ibu Nur Rasyah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rendro Dani. Untuk yang offline, apakah ada diskon? Maaf sekali, untuk saat ini, untuk yang offline belum ada diskon, Bapak Ibu. Jadi untuk yang ingin mendapatkan diskon bisa mengikuti pendaftaran online. Jika untuk pendaftaran pendampingan offline-nya belum ada untuk saat ini. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pendampingan offline maupun pendampingan online, bisa langsung hubungi CS kami yang sudah kami kirimkan lewat kolom chat box, yaitu mungkin bisa saya kirimkan ulang untuk nomor CS, biar nanti Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan yang lebih detail, bisa langsung menghubungi CS kami begitu. Sebentar.
Baik, sudah saya kirim ulang nomor CS-nya, gitu. Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rendro Dani. Maaf, saya ulangi dari Ibu Evi Karota. Kalau saya bayar malam ini untuk kelas online, bisakah saya pilih waktu available? Thanks. Maaf, baik. Jadi untuk kelas online, jika Ibu Evi Karota ingin daftar malam ini, bisa langsung diakses dan tidak usah memilih waktunya, Bu. Jadi otomatis ketika Ibu mendaftar kelas online, kemudian sudah terbayar, maka Ibu akan mendapatkan aksesnya langsung dan bisa Ibu akses kapanpun. Apakah saat Ibu mendaftar ingin langsung mengakses, ataukah besok, besoknya lagi, ataukah kapanpun itu bisa, Bu. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun untuk kelas pendampingan online seperti itu. Selanjutnya untuk Ibu Ifah Rosiana, biaya yang online yang tertera apakah sudah didiskon? Baik, untuk yang tadi sudah saya share screen, ada daftar biaya online. Untuk yang tadi itu belum didiskon. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan diskon, bisa memakai kupon kami, yaitu sebesar 50% untuk yang kelas online, hanya berlaku hingga jam 12 malam hari ini, dan hanya hari ini saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada MA Kahar, mohon info camp offline, biaya tersebut sudah termasuk penginapan dan konsumsi. Baik, seperti yang sudah saya tadi tampilkan di layar, untuk camp offline sudah termasuk biaya penginapan dan konsumsi. Mungkin bisa saya share screen ulang. Bentar. Mohon izin, untuk Ya, linknya untuk pendaftaran online, ya, kalau baik. bisa bisa share kembali ke grup. Karena Baik, saya lihat bisa. di grup ini tidak ada ya. Oke, Baik, makasih. baik, terima kasih Pak. Nanti akan kami kirimkan kembali. Sebentar, misal contohnya di Camp Makassar, dan ini sudah fasilitasnya sudah konsumsi selama pelatihan, link. Jadi ini sudah sepaket ya Pak, Bapak Ibu. Untuk harganya segini. Dan ini semua untuk kegiatan, fasilitas, persyaratan juga berlaku di daerah lain selain Makassar. Di Yogyakarta, Tasikmalaya, Bali, dan di tempat lain juga sama seperti itu. Mungkin akan saya tunjukkan untuk menggunakan diskon kelas online-nya sebentar. Nah, untuk di Rumah Scopus, kemudian klik daftar, tambah ke keranjang. Nah, kemudian di sini ada tulisan punya kupon, klik di sini untuk memasukkan kode Anda. Nah, klik yang oranye ini, klik di sini untuk memasukkan kode Anda untuk mendapatkan diskon. Tadi kode vouchernya adalah 50 limited. Kemudian kita klik di sini, 50 limited, terapkan kupon. Nah, otomatis yang tadinya harganya 1.500.000 karena mendapatkan kupon sebesar 50%, maka harganya akan menjadi 750.000 Bapak Ibu. Jadi tadi yang seperti saya sudah peragakan itu adalah cara untuk memasukkan kode vouchernya biar harga yang tadinya 1.500.000 bisa terdiskon hingga 750.000 saja gitu. Dan hanya berlaku hingga jam 12 malam hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, Bu. Baik, silahkan Pak. Saya sudah mendaftar untuk tanggal 5 di Rumah Scopus. Mungkin ada informasi lebih lanjut. Baik, mendaftar untuk pendampingan offline atau pendampingan online ya Pak? Offline. 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 Iya. Di daerah mana ya Pak? Saya mendaftar untuk di Rumah Scopus di Jogja. Baik. Mungkin Bapak bisa menanyakan informasi terlebih lanjut tentang pendampingannya di nomor CS kami ya Pak? Iya, tanggal 5 sampai 7. Iya. Nanti Saya Bapak udah bisa. bayar. Baik. Nanti Bapak bisa menanyakannya ke CS kami. Bagaimana Pak? Iya, kan itu di
informasi terakhir yang saya terima, saya diundang untuk ke sana dan Rumah Scopus telah siap untuk kehadiran saya di sana. Iya, Pak. Nanti Ya. akan saya langsungkan atau saya teruskan ke CS kami ya, Pak. Oh Bapak, iya, ya, iya, Bapak bisa langsung menanyakannya ke CS kami. Nomornya ya, sudah nomornya ya, sudah saya saya sudah buat. bayar, saya sudah bayar 4 juta. Iya, Pak. Untuk Ya, menanyakan informasi terbaru terkait pendampingan offline yang Bapak sudah menjadi member atau sudah menjadi pesertanya, bisa tanyakan langsung ke customer service. Kami lihat oh, lewat WhatsApp ya, Pak. ya, Bagaimana? oke, makasih, makasih. Iya, nomornya Ya, sudah ada di kolom chat box, Pak. Akan saya kirimkan kembali mungkin sebentar. ya, boleh, silakan kirimkan kembali. Ya, Iya, Pak. Nanti bisa ya, ditanyakan ke CS kami ya, Pak. ya, 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 makasih, makasih. Mbak, boleh nanya? Iya, silakan. Ya, ini saya mau coba daftar online. Terus kan aku masukin Iya. email, terus ada minta password kan, bikin akun, bikin password kan. Terus Iya, tapi iya, betul. passwordnya itu udah disediakan memang ya, kita nggak bisa buat password sendiri ya. Karena saya coba Baik. ngeklik, dia nggak mau, dia bilangnya password kayak apa kuat gitu kan. Terus ada passwordnya gitu, jadi kita nggak bisa bikin password sendiri. Bagaimana ya? Baik. Mungkin dari Mas Handian bisa tolong membantu menjawab. Mungkin pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya, Bu. Nanti akan Oke, saya tapi jawab. kalau saya bisa tuh Bu, bisa buat sendiri Punya saya nggak bisa. setelah isi. Dia masih ada kayak password bawaan gitu. Biasanya nggak bisa. Itu tolong diliatin kali ya Mbak ya. Iya, Bu. Nanti saya akan tanyakan kembali ke CS kami. Mungkin dari Ibu bisa mengirimkan kontak personnya, biar nanti kami hubungi kembali, Bu. Nanti aku WA aja, WA. Soalnya Baik, aku baik. ada sih. Baik, nanti langsung WA ke customer Ya, service aku kami saja. screenshot. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Mbak Zia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya singkat, Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Iya, Ibu. Ya, Mbak Zia, saya Ersilia dari Solo. Mbak mau nanya nih, kalau yang dari Solo paling deket kan di Jogja ya, Mbak Zia, itu kan ada tanggal Iya. 5. Setelah itu ada lagi kah yang di Jogja, Mbak? Setelah tanggal 5 Januari? Baik, untuk sekarang mungkin masih hanya tanggal 5 Januari ya, Bu. Mungkin jika ingin mendapatkan info-info terbaru terkait pendampingan offline di Jogja, bisa langsung tanya ke CS kami ya, Bu. Biar nanti Baik. diarahkan oleh CS kami. Terima kasih. Iya, baik. Untuk biaya juga tetap 4 ya, Mbak ya? 4 juta ya. Kan itu kalau di dalam Pulau Jawa kemarin kan kalau nggak keliru saya dengar kayaknya nggak nyampe 4 ya, tapi sekarang udah nyampe 4 rata berarti ya. Sebentar, Bu, akan saya cek kembali. Untuk camp di Yogyakarta, ya, sebesar 4 juta, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zia. Iya, sama-sama, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah di sini ada yang ingin bertanya kembali? Mbak, saya mau nanya Mbak. Ya, silakan, Pak. Mbak, ini saya mau coba daftar yang online dulu ya Mbak. Iya, Nah, silakan. ini setelah misalnya saya masuk, tadi Mbak juga udah share tentang kode voucher dan segala macam. Ini fasilitas yang kita dapat di online ini hanya berupa real video itu saja. Apakah ada nanti dampingan khusus juga gitu? Terima kasih. Baik, nanti akan ada pendampingan juga. Mungkin akan saya share screen ulang untuk menjelaskan kembali untuk fasilitasnya itu apa saja begitu. Sebentar, akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk online kelas atau pendampingan secara online, jadi nantinya tidak hanya akan mendapatkan akses 13 video materi, tapi juga akan mendapatkan pendampingan handling jurnal selama 6 bulan. Kemudian selain itu juga akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, sebelumnya untuk pendampingan handling jurnal selama 6 bulan ini, sebelum mendapatkan pendampingan ini, ada syarat atau beberapa hal yang perlu Bapak lakukan. Yang pertama mungkin Bapak Ibu wajib mempelajari seluruh materi terlebih dahulu, dan
di dalam 13 video materi yang wajib Bapak Ibu pelajari itu harus secara urutan. Jadi dari satu video ke video lainnya harus secara berurutan, tidak boleh loncat-loncat seperti itu. Kemudian setelah selesai melihat 13 video tersebut bisa mark complete untuk menandai bahwa Bapak Ibu sudah selesai melihat videonya. Setelah mempelajari seluruh materi, di akhir akan ada kuis, Pak, yang wajib nanti harus dijawab, jadi tidak boleh di-skip gitu. Nah, setelah berhasil menjawab kuis dengan skor minimal 70%, baru nantinya Bapak akan mendapatkan akses untuk pendampingan. Jadi sudah pasti akan mendapatkan akses untuk pendampingan selama 6 bulan, namun harus memenuhi minimal skor kuis 70% seperti itu. Apakah sudah bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak? Oke, jadi maksudnya ini 70 ini kan misalnya dari kuis yang diberikan tadi, kita misalnya kalau misalnya udah di 70 lah minimal ya. Nah, apakah itu tuh kita one by one satu orang mau mentor atau bagaimana? Nantinya setahu saya atau informasi yang saya dapatkan nanti akan secara kelompok, nanti akan dibimbing oleh dari Pak Jo sebagai pendamping profesionalnya dan dari tim Scopus. Namun jika Bapak ingin mendapatkan info lebih lanjut terkait detail-detail seperti apakah akan mendapatkan pendampingan sendiri ataukah akan seperti apa nanti kegiatan pendampingan online-nya, bisa langsung tanyakan saja ke CS kami ya Pak. Begitu, bagaimana? Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zia. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait pendampingan online ataupun pendampingan offline? Ya Mbak, saya mau nanya dong Mbak, Ya, silakan. mengenai yang pendampingan offline itu kan tanggal 5 Januari itu ada di 3 tempat, ada di beberapa tempat yang berbeda gitu ya, bahkan 4 kalau nggak salah ya. Apakah yang di Tangerang itu sudah pasti akan dilakukan atau masih belum ya Mbak? Yang kedua, karena mengingat itu sama waktunya semua, yang Pak Jo-nya sendiri yang memberikan materinya tuh yang di mana ya Mbak? Halo? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab terlebih dahulu apakah pasti atau tidaknya untuk camp di Tangerang. Untuk camp di Tangerang, karena kami sudah membuka pendaftarannya, otomatis itu adalah pasti ya Pak, bahwa kami akan membuka pendampingan offline di Tangerang misalnya, seperti itu. Dan nantinya ada minimal ataupun maksimal dari membernya sendiri gitu Pak. Untuk Pak Jo-nya sendiri mungkin dari tim Rumah Scopus ada yang bisa membantu menjawab? Sorry saya potong dulu Mbak. Oh iya, Takutnya Pak, kan saya silakan. daftar tanggal 5 gitu ya di Iya, Tangerang. iya, Kalau baik. Tangerang nggak jadi, saya udah nggak sempat daftar di tempat yang lain, gitu kan ya Mbak ya? Iya, iya. Takutnya. Oke, jadi akan saya jawab. Untuk Pak Jo nanti akan datang ke beberapa tempat, cuman untuk tempat yang tidak bisa didatangi Pak Jo nantinya akan Pak Jo akan hadir secara online seperti itu. Jadi tetap akan ada Pak Jo, hanya saja itu di beberapa tempat secara langsung dan di beberapa tempat lainnya akan datang secara online seperti itu, Pak. Apakah bisa membantu menjawab, Pak? Iya, oke. Yang kalau tadi yang apakah di Tangerang pasti belum tahu ya? Iya, sudah pasti, Pak. Karena sudah dibuka pendaftarannya di website kami, Rumah Scopus. Tapi maksudnya nanti kan kalau jumlah minimum tidak memenuhi, dibatalkan gitu. Sebentar ya, Pak, akan saya tanyakan kembali atau mungkin Bapak bisa langsung tanyakan ke CS kami ya, Pak. Karena dari informasi yang saya dapatkan tetap akan dilaksanakan seperti itu, Pak. Iya, saya sudah daftar yang online gitu ya. Iya, Terakhir saya baik. tanya ke CS itu kira-kira beberapa minggu yang lalu tuh katanya akan dilaksanakan apabila terkumpul minimal 8 peserta gitu. Nah, saya pengen tahu daripada nanti saya memfokuskan diri daftar yang Tangerang, tahu nggak jadi, eh, kepastiannya gimana gitu kan, Mbak ya? Baik. Akan saya tanyakan ke CS ya, Pak. Nanti kalau sudah ada jawabannya akan saya sampaikan ke Bapak. Sebentar. Baik. Baik. Sambil menunggu jawaban untuk Bapak, apakah Itu aja dari saya. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin nanya Mbak,
Iya, silakan. Saya udah coba tadi daftar online menggunakan kupon ya. Iya. Dan saya juga sudah terhubung Japri dengan Mbak Natalia ya. Iya. Nah, terima kasih atas bantuannya. Saya minta follow up-nya itu nanti. Kira-kira kelas online-nya kapan mulai ya Mbak? Untuk daftar hari ini. Iya, kalau untuk Belum tahu. daftar, baik, izin saya akan jawab ya Pak. Untuk kelas online, sudah bisa langsung Bapak akses ya Pak. Ketika sudah mendaftar, sudah terbayar, Bapak otomatis bisa langsung mengaksesnya Pak, kapanpun dan dimanapun gitu Pak. Itu yang Apakah 13 video ya. Iya betul Pak, 13 video. Terus yang kelas online-nya sendiri ada nggak yang seperti sekarang ini kita Zoom gitu kan atau Oh, gimana? kalau itu masuknya pendampingan online Pak. Jadi untuk pendampingan online itu yang pertama ada menonton 13 video terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan ada kuis. Di kuis itu minimal 70% baru bisa mengadakan atau mengikuti pendampingan online-nya Pak, seperti Zoom seperti saat ini. Namun untuk mendapatkan 70% itu jangan khawatir karena bisa diulangi, misalnya waktu pertama kali coba mengerjakan kuis belum 70%, nanti bisa diulangin kembali sampai 70% baru bisa mengikuti pendampingan, seperti itu, Pak. Oh, jadi kita belajar dulu berada dari 13 video itu, terus Iya. kemudian kita mengikuti kuis. Nah, kuis itu bentuknya apa ya, Mbak? Itu penyusunan apa namanya? Jurnal atau apa kuis itu ya? Kalau untuk kuis itu, kuisnya itu diambil dari video-video, 13 video tadi yang sudah Bapak lihat atau Bapak pelajari, seperti itu, Pak. Oh, misalnya ini kalau dapat nilainya di bawah 70 itu berarti nggak memungkinkan ya untuk ikut online kelasnya ya? Tetap bisa ikut, tapi diulangin kembali, Pak, hingga 70% seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak tidak bisa mengikuti pendampingan, karena pendampingan online itu sudah termasuk paket ketika Bapak mendaftar, seperti itu. Hanya saja minimum 70%, Pak. Bapak bisa Siap. mengulangi gitu. Jadi untuk dapatkan akses 13 video online itu gimana nanti dikirim via WA atau? Bapak bisa mengaksesnya lewat website, Pak. Jadi ketika mendaftar, kan Bapak mendaftar lewat website seperti itu. Kemudian Bapak sudah membayar, Bapak bisa langsung akses videonya di website tadi, Pak. Oh, oke. Coba nanti saya tanya lagi ke Mbak Natalia karena saya Iya. ini nggak gaptek juga. Iya, Pak, Makasih ya silakan. Mbak ya. Iya, sama-sama. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Mbak Natalia atau CS kami ya, Pak. Oke. Thank you. Baik, sama-sama, Pak. Baik, untuk yang waalaikumsalam. Iya. Ya, saya udah daftar, Bu. Iya. Udah bayar. Nih, saya kok belum bisa buka videonya ya. Maaf, Bapak mendaftar pendampingan secara online, Pak. Iya, online. Baik, mungkin Bapak bisa tanyakan ke CS kami biar bisa dibimbing, Pak, untuk mengakses videonya, seperti itu. Oh iya, oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan untuk tadi, apakah jika minimum tidak tercapai akan dibatalkan? Nah, jangan khawatir, jadi Bapak bisa menanyakan ke CS kami untuk peserta fix-nya dan berapa peserta yang sudah mendaftar. Jadi Bapak tidak bingung atau ragu untuk mengikuti kelas pendampingan offline-nya, apakah akan dibatalkan atau tidak, seperti itu. Jadi kalau sudah daftar pendampingan offline dan ingin mengetahui berapa fix peserta yang sudah mendaftar, kemudian apakah pesertanya sudah terkumpul, itu bisa langsung ke CS kami saja, Pak, begitu. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Semoga bisa terjawab ya, terima kasih. Baik, dari Bapak Ibu lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya sebenarnya mengulang tadi terlambat datang. Yang untuk tanggal 5 di Tangerang itu, kalau boleh tahu, Tangerangnya di mana ya?
Dan sudah berapa yang daftar? Saya rencana mau daftar, tapi ya maksudnya nanti dekat-dekat hari pendaftaran karena belum siap dananya ya. Iya. Bisa dijawab, Bu? Baik, Pak, Bapak jadi bisa tanyakan ke CS kami untuk menanyakan berapa saja peserta yang sudah masuk atau sudah daftar di camp Tangerang ya, Pak. Kemudian berapa lokasinya di mana itu bisa langsung tanyakan ke CS kami agar bisa dipandu atau Maksudnya dijawab siapa, Mbak? pertanyaannya. Mbak siapa? Sebentar akan saya kirimkan ulang nomor CS-nya ya, Pak. Iya, berapa? Sebentar. Baik. Baru saja sudah saya kirimkan ulang, Pak, nomor customer service kami Oh, di ini ya. Oke. di Ya. kolom chat box begitu. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Mbak Sia mau tanya, Iya, silakan Ibu. ini kan saya lihat di website itu ada jadwal Iya. di Tasikmalaya bulan Januari ya, Iya, Bu. biayanya 4 juta ya. Nah, kemudian saya lihat di rundown-nya itu, tadi ya, sebentar. Di Iya. rundown-nya itu ada membawa hasil riset. Berarti kan di sini pendampingannya dengan persyaratan kita sudah punya draft untuk risetnya ya, dari awal. Iya. Iya, Bu, betul. Jadi sebelum datang ke pendampingan offline, Ibu wajib membawa hasil riset terlebih dahulu. Jadi nanti bisa langsung dikonsultasikan seperti itu, Bu. Ada draftnya terlebih dahulu. Oh gitu. Iya. Untuk yang di Tasik ini 4 juta. Iya, Berapa Bu. hari? Selama 3 hari, Ibu. Oh, 3 hari. Iya. Siap. Terima kasih, Mbak Sia. Sama-sama, Ibu. Mbak mau nanya lagi nih, Mbak Sia. Iya, silahkan, Pak. Ini yang online ini ada batas waktunya nggak ya? Tidak ada, Pak. Jadi ketika Bapak sudah mendaftar dan dibayarkan, otomatis sudah bisa akses kapanpun, Pak. Jika Bapak saat ini belum bisa mengakses videonya karena mungkin sibuk atau lain hal, bisa diakses kapan saja ketika Bapak memiliki waktu luang seperti itu dan tidak ada batasannya. Untuk bimbingan sama prof-nya itu Iya. setelah menyelesaikan tugas ya, kuis Iya, ya. Pak, betul. Nah, batasnya nggak dibatasin ya, berapa bulan gitu ya? Iya, tidak ada, Pak. Jadi kalau untuk dari video materi ke kuisnya itu tidak ada batasannya, Pak. Namun untuk pendampingannya sendiri hanya selama 6 bulan seperti itu, Pak. Aksesnya sampai 6. Untuk akses, iya Pak, maaf akan saya ulangi lagi jawaban saya. Jadi untuk akses video materi dan kuis itu tidak ada batasannya, Pak. Yang akan ada waktunya itu ketika pendampingan online ya, Pak. Untuk video materi bisa diakses selamanya, namun untuk pendampingan hanya selama 6 bulan, seperti itu, Pak. Ya, terhitung. Baik. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Pak? Sudah. Baik. Kasih. Sama-sama. Jadi terhitung pendampingan selama 6 bulan itu ketika sudah menyelesaikan kuis, kemudian memulai pendampingan itu sudah terhitung pendampingannya mulai gitu. Jadi selama 6 bulan untuk pendampingannya, namun untuk video materi maupun akses kuis itu selamanya, seperti itu. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan kembali terkait pendampingan offline maupun pendampingan online? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mendukung acara kami hari ini. Semoga sukses selalu menyertai setiap langkah kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fauzia Hasnanovalina sebagai MC atau host acara pada pagi hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.